Kota kosong adalah difasilitasi bagi mereka yang merasa tidak sejalan dengan visi misi dari calon tunggal. Arifin sebagai warga negara Kota Pangkal Pinang misalkan tidak sejalan dengan calon tunggal. Apakah negara tidak boleh harus mengkebiri haknya Arifin? Ada anggaran kita. Kalau seandainya lagi-lagi dianggap mubazir, harusnya dari kemarin kita evaluasi ini. Kenapa tidak langsung dilantik saja? Calon tunggal nggak usah adakan pemilu. Calon tunggal langsung tentukan saja kapan waktu pelantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman seperadi podcast bersuara Dua Pulau Satu Hati. Alhamdulillah malam ini kita agi baca bersama Ustadz kita yang insya Allah itu pasti di Pangkal Pinang, di Persebuan Bangka Belitung sudah tak asing lagi, yakni Ustadz Dede Purnama Al-Zulami LCMAHK. Selamat malam Ustadz. Selamat malam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya kan? Ini pertemuan Arifin udah hampir ada mungkin 4 tahunan ya. Dulu Arifin juga membersamai beliau dan beliau juga menjadi orang tua bagi Arifin, menjadi abang bagi Arifin ya. Tapi alhamdulillah memang rezeki yang dikasih Tuhan Arifin sama Ustadz itu beda ya, beda kelas. Beda kelas ya. Tapi ini kader gimana Ustadz, nambah ya? Nambah ya kader. Alhamdulillah. Udah mau 4 kayaknya. Insya Allah semoga generasi dari Ustadz selalu menjadi generasi yang soleh dan soleh. Monggo Bang, aman Bang. Teman-teman podcast bersuara, alhamdulillah malam ini kita lagi-lagi ingin sharing session ke Ustadz Dede, yang mana kita tahu kita baru 2 hari pasca pilkada Ustadz ya, yang mana kita hari Rabu kemarin kita udah melepaskan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik insya Allah, dan semoga apapun hasilnya itu sudah menjadi rezeki, menjadi anugerah, dan itu menjadi suratan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, khususnya di warga Pangkal Pinang sendiri, Persebuan Bangka Belitung. Nah, Ustadz ya, momen ini dan teman-teman semua kita mengambil tema Koko menang, Koko kota kosong menang, ya, masa depan atau masa yang kosong. Nah, berdasarkan hasil quick count, kota kosong menang gitu Ustadz ya. Nah, kira-kira Ustadz, kota kosong ini terkadang Arifin aja tuh kadang masih bingung gitu ya kadang. Apa sih sebenarnya kota kosong gitu. Tumben gitu. Kan ini kan biasanya kan ada 2, ada 3, ada 4 calon. Kok ini hanya calon tunggal aja gitu. Dan itu adalah incumbent. Nah, ini di sampingnya itu tidak digambar ya kan, kosong kolomnya. Nah, kira-kira mungkin bisa kasih kita pemahaman sedikit gitu, kota kosong itu seperti apa sih, dan kok bisa menang melawan sesosok wali kota kita yang dulu gitu Ustadz. Monggo deh Ustadz, sambil menyapa teman-teman kita di podcast bersuara warga Pangkal Pinang. Baik, nak jelas kota kosong nih, aku udah perlu lagi. Perlu lagi ya? Orang lain nengok kertas. Iya. Meni kertas belum ditingok, baru nak kita jelas. Semua ini fasilitas negara yang memfasilitasi. Kota kosong itu terwujud bukan karena dibuat, karena memang diadakan oleh paslon yang ada. Ya, ketika munculnya calon tunggal, secara otomatis kota kosong ini harus ada. Nah, yang memfasilitasinya siapa? Negara. Apakah kami yang membuat? Tidak. Nah, lalu pertanyaannya, kok bisa kota kosong menang? Sebenarnya tanpa kita sadari, kita ini sekarang sedang diajarkan secara langsung oleh masyarakat. Arifin, saya, baik yang kawan-kawan di kota kosong, baik mungkin di calon tunggal, semua ini kita sekarang sedang dapat pembelajaran. Diajarkan secara langsung oleh masyarakat. Siapa yang bisa memprediksi? Nggak ada yang bisa memprediksi. Nah, kemudian pertanyaannya, karena mungkin kota kosong diedukasi terus, pertanyaan saya, apakah calon tunggal juga tidak melakukan kampanye? Melakukan kampanye. Semuanya adalah berupaya untuk meyakinkan. Nah, tapi saya lagi-lagi katakan, nih mohon maaf, kita ini diajarin. Masyarakat tengah ngajar kita nih. Luar biasa ya Ustadz ya. Apa yang diajar? Pertama mungkin
masyarakat sedang memberikan pembelajaran kepada ya kalau sudah bicara tentang politik, kita tidak pernah bisa melepaskan irisan partai. Masyarakat mengajarkan bahwa kekuatan masyarakat tidak boleh dipandang sebelah mata. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran juga terkait survei-survei yang ada. Semua ini mungkin diawali dari survei-survei. Maka evaluasinya juga bukan sekadar kepada paslon, tapi evaluasi yang paling mendasar itu adalah sebenarnya kepada lembaga-lembaga survei. Lembaga-lembaga survei yang membuat survei sedemikian rupa, pra, pasca. Ya, pra bahkan sedang berjalan sampai pasca. Yang menunjukkan tidak ada yang di bawah 60, bahkan ada yang 80. Ya, kenyataannya survei harus dikaji kembali kebenarannya. Apakah kita tidak percaya? Tidak mungkin kita tak percaya. Tapi percaya seutuhnya pun kenyataannya lagi-lagi masyarakat sedang mengasih kita pembelajaran. Ya, mohon maaf. Kawan-kawan yang ada di relawan Kota Kosong, suaranya satu, Arifin satu, saya satu. Jadi siapa yang menjadikan menangkan ini adalah lagi-lagi masyarakat. Ketika kita memberikan pemahaman, bersamaan juga paslon memberikan pemahaman. Pada akhirnya siapa yang memilih? Ya memilih masyarakat. Jadi memang dari poin itu bahwa kalau lembaga survei itu dapat tamparan dari masyarakat, begitu juga partai politik juga mendapat tamparan gitu Ustaz ya. Kok bisa di era kita sekarang ini, dan memang ini sebuah sejarah yang dibuat oleh warga Pangkal Pinang sendiri gitu ya. Ada kotak kosong, kolom kosong, dan alhamdulillah dimenangkan oleh kolom kosong tadi, yang mana secara elektabilitas mungkin nggak ada. Dari survei jauh banget kita dibanding sama calon tunggal. Nah, memang lagi-lagi betul Ustaz, ini memang masyarakat mengajarkan kita tamparan bagi partai politik, tamparan bagi lembaga survei, dan ini merupakan suara rakyat, suara masyarakat, memang suara Tuhan juga alhamdulillah Ustaz ya. Nah, dan kita lihat dari berbagai macam berita itu Ustaz, ya kan? Ini dari 5 kota nih Arifin baca gitu kan. Dari Jawa Timur ada Surabaya, ada Pasuruan, Kalimantan Timur ada Samarinda, Kalimantan Utara ada Tarakan. Mereka yang memenangkannya itu calon tunggal Ustaz. Mungkin ada sesosok manusianya Ustaz, ya kan? Nah, ini Pangkal Pinang beda sendiri. Yang dimenangkan sama kolom kosong. Itu kira-kira relawan-relawan Kota Kosong itu seberapa yakin Ustaz dengan kemenangan, dan dari hasil quick count ini yang hingga celebrate-nya, ada batu syukurannya, potong rambut kayak gituan, sebegitu yakinnya, dan ternyata inilah hasilnya Kota Kosong yang memenangkan quick count sementara ini sebelum diumumkan resmi oleh KPU. Kira-kira seberapa yakin teman-teman relawan Kota Kosong Ustaz? Ini seberapa yakin pra atau pasca? Pasca. Oh, pasca. Baik. Tapi kalau pas pra kemarin gimana? Kalau pra, ya tugas kita lagi-lagi mengedukasi. Ya? Yang punya suara bukan kita. Yang punya suara adalah masyarakat. Kita pun tidak pernah mengintervensi. Apalagi sampai kepada intimidasi, tidak. Kita hanya mengedukasi terkait dengan politik ini. Terkait dengan belajar untuk menghidupkan politik di kota tercinta ini. Nah, adapun pasca, satu sisi bagian daripada kesyukuran dan bentuk apresiasi kami kepada KPU yang pada akhirnya mengesahkan saksi-saksi Kota Kosong untuk dilegalkan ya, sebagai saksi yang pada akhirnya memegang C1. Ini apresiasi kami, karena lagi-lagi mohon maaf secara aturan perundang-undangan memang difasilitasi. Ya walaupun ada sedikit gejolak di awal, gejolak ini mungkin kami memahami dalam ranah pemahaman aturan perundang-undangan. Mungkin yang kami pahami. Tapi kenyataannya alhamdulillah setelah dikaji kembali, kemudian mendapatkan legalitas, kami bisa ambil bagian dari sebagai saksi. Saksi yang sah yang berada di dalam TPS. Nah, C1 yang kita kumpulkan, akhirnya kita langsung masuk kepada bank data kita. Dan alhamdulillah hasil hitungan kita yang dari C1 dari sekian banyak TPS hampir 99,99% lah
sama dengan hasil hitungan yang dilakukan oleh KPU, walaupun belum hitungan secara kecamatan maupun keputusan nanti. Nah, kemudian juga kita bandingkan dengan hasil realcon yang ada, dan tidak ada bedanya kecuali hanya di 0, 0, di mana letak 0, ini? Permasalahan 0, ini kan di suara yang tidak sah. Itu berpengaruh, Ustaz, ya? Pangkal Pinang ini, mohon maaf, berapa suara tidak sah kemarin? 3.000 lebih. Wow. Kenapa kok bisa tidak sah, Ustaz? 3.000 lebih itu, bayangkan itu 2%. 4%. Ya, kalau dibagi 2 artinya ke atas dapat 2, ke bawah dapat 2. Kan seperti itu kan? Jadi kalau seandainya... Jadi masing-masing paslon itu dapat? Ya, kalau seandainya suara tidak sah, ya secara otomatis untuk melengkapkan menjadi 100%, ya kan ini suara tidak sah. Iya, secara otomatis. Maka ya secara artinya hitungannya persentase ya. Maka akhirnya kita di angka 47, sekian. Dan petahana di angka 42, sekian. Dan itu memang kalau Arifin lihat itu kurang lebih 47 ribuan suara ya sudah ada di kota kosong itu ya. Kalau kita presentasi 57% gitu Ustaz ya. Iya. Menyangka nggak suara kota kosong itu sampai segitu nih Ustaz? Melihat bahwa yang dilawan nih wow gitu. Semua partai ke Arifin. Sesuatu yang kita jalankan harus ditanamkan dengan optimis, pasti kan? Ya, menyangka atau tidak harus ditanamkan dulu dalam prasangka kita, keyakinan kita. Ya dari awal kita harus punya keyakinan bahwa ini angka bisa besar. Begitu juga saya meyakini bahwa paslon memiliki keyakinan yang sama. Maka mereka memiliki survei bahkan 2 hari sebelum pencoblosan ada rilis. Kota kosong hanya 6%. 6% Ustaz ya? Ya, petahana 84%. Wow. Ya kita lagi-lagi mengapresiasi siapapun yang ingin berasumsi. Karena masing-masing punya hitung-hitungan. Masing-masing punya hitung-hitungan dengan pergerakan mereka masing-masing. Sementara kawan-kawan kota kosong pun punya hitung-hitungan dengan standar pergerakannya. Apa hasilnya? Mohon maaf, hasilnya kembali kepada siapa? Yang punya suara. Standarnya kota kosong itu bisa yakin menang itu apa Ustaz? Minimal. Yakin aja. Yakin ya. Optimis tadi Ustaz ya. Lagi-lagi mohon maaf, kita ini mengedukasi. Bisa jadi mereka ingin mencatat sejarah. Kalau saya melihat ini bukan peranannya relawan kok. Ya intinya masyarakat saja ingin memberikan pembelajaran untuk semua. Kawan-kawan kota kosong diberikan pembelajaran. Sehingga hari ini saya sering mengingatkan kepada rekan-rekan yang ada di kota kosong, tidak ada satupun yang boleh merasa sebagai pahlawan dalam perjuangan ini. Tak ada satupun yang berhak untuk menyatakan karena perjuangan dia. Karena semuanya ambil bagian. Dan mohon maaf, tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang kalah di sini. Semuanya sedang mengeluarkan ekspresinya dalam memilih. Seperti itu. Betul banget. Nah, Sat, ini kan masyarakat udah sangat yakin nih kota kosong menang, gitu ya. Nah, namun masih ada Arifin mendengarkan dari teman Arifin juga gitu. Lalu apa? Sebenarnya itu dilema ya, Vin gitu. Ketika kita milih 01, 02 gitu. Coba kalau kota kosong yang menang, itu nanti kan kita nggak ada sesosok yang memimpin kota Pangkal Pinang yang itu beda. Ini kan nanti ditunjuk oleh penjabat, gitu kan, oleh pemerintah kita, penjabat nanti yang mengisi. Nah itu kan yang ada di pasal 54D gitu kan, ayat 4. Nah itu. Dan otomatis ketika penjabat yang mengisi itu nanti Ustadz, sedangkan dia kan harus berkoordinasi gitu untuk pembangunan kota Pangkal Pinang sama teman-teman kita yang di DPRD kota, teman-teman kita di legislatif. Nah, kira-kira efektif nggak sih ketika kota kosong menang untuk nanti ditunjuk oleh penjabat, sedangkan ini dia bukan dari partai politik, otomatis kan yang di legislatif itu partai politik.
Sedangkan kalau ada pemerintahan kita kan otomatis ya mau nggak mau itu teman-teman legislatif. Nah, kira-kira komunikasi yang seperti apa sih yang perlu nanti pemimpin kita melalui kota kosong juga, mungkin habis ini kota kosong ada bersilaturahmi ke penjabat atau aktivitas apa yang dilanjutin? Baik, saya coba jawab. Arifin, mohon maaf. Bangka Belitung sudah berapa tahun kita dijabat oleh PJ? Sudah 2 ya? Hah? Berapa tahun kita? Dari tahun berapa? Coba saya tanya dulu. 2000, yang pertama yang dari Aceh ya? Enggak, Pak Erzaldi turun tahun berapa? Lupa. Ya, kita tanpa sadar sudah 3 tahun dipimpin oleh PJ. Baik provinsi maupun Provinsi dulu saya sampaikan. dulu ya. Ya, mohon maaf. Berjalan sehat dan negara. Kalau pengen gugat, kenapa nggak gugat dari awal itu? PJ 3 tahun sampai di Indonesia, di Bangka Belitung nih. Mohon maaf ya. Ya. Benar. Apakah tidak berjalan roda pemerintahan dengan baik? Berjalan. Karena ada peranan DPRD. Peranan DPRD yang memiliki 3 tugas. Pertama, mereka adalah untuk membuat peraturan perundang-undangannya, ya, lege. Yang kedua, mereka bagian dari budgetingnya. Sehebat apapun PJ mengatur aturan anggaran, semuanya tetap harus disinkronisasikan dengan kawan-kawan yang ada di DPRD. Saya 2 tahun berurusan dengan anggaran bersama PJ. Banyak yang kita evaluasi tetap berjalan, walaupun tanpa visi misi, karena mereka mengikuti aturan. Yang ketiga, evaluasinya. Artinya pemerintahan kita tetap berjalan. Ada nggak Ustaz ketika antum dulu kan anggota DPRD provinsi ya, yang mana itu di zamannya Pak Erzaldi gitu ya, yang dari partai politik waktu itu gubernur kita. Nah dulu Ustadz juga mengalami ketika dipimpin oleh PJ. Ada nggak perbedaan dari sisi kepemimpinan, terus dari kegiatan-kegiatan aktivitas yang lebih bermanfaat buat masyarakat? Ada perbedaan nggak? Lebih bagus mana? Soalnya kadang-kadang masyarakat masih punya mindset seperti itu. Kita nanti dipimpin PJ nih karena tidak jelas nih gitu. Saya terlalu subjektif menjawab ini. Kalau saya bilang mana yang lebih baik, karena saya harus membandingkan antara gubernur yang waktu itu sedang menjabat, yaitu Pak Erzaldi, dengan PJ. Artinya saya harus membandingkan antara mana baik dan mana buruk di antara keduanya. Bagi saya itu terlalu subjektif untuk saya jawab, terlalu subjektif. Hanya bedanya kalau wali kota atau gubernur yang definitif, mereka ini dipilih karena landasan visi misi. Maka anggaran kita ini harus dibuat dengan sesuai visi misi yang mereka buat. Lagi-lagi dengan aturan perundang-undangan yang telah kita sudah kemasan aturan perundang-undangan. Ya artinya hari ini siapapun yang menjadi kepala daerah, mereka dipilih masyarakat. Kenapa dipilih masyarakat? Karena masyarakat menganggap visi misi yang mereka sampaikan sejalan dengan yang mereka mau. Termasuk hari ini gubernur. Gubernur, saya contoh ujiannya nanti misalkan kepada, kita belum berani menyebutkan siapa yang terpilih kan. Ada salah satu paslon yang menyampaikan mungkin akan memperjuangkan BPJS. Gratis ya. Ya intinya ini misi mulia. Maka nanti APBD kita harus selaras nanti dengan salah satu visi misi. Nah intinya seperti itu. Nah sedangkan kota kosong ini nggak ada visi misinya ini. Baik. Kira-kira gimana itu? Kalau di Pangkal Pinang? Kota kosong itu lagi-lagi siapa yang buat? Kota kosong ini difasilitasi oleh negara. Difasilitasi untuk siapa? Kota kosong adalah difasilitasi bagi mereka yang merasa tidak sejalan dengan visi misi dari calon tunggal. Calon tunggal menyampaikan visi misi, iya. Apakah seluruh masyarakat yang ada di kota itu, seluruh masyarakat yang ada di kabupaten itu, atau seluruh masyarakat yang ada di provinsi itu sejalan dengan visi misi yang ada? Kalau sejalan sudah kita bantu.
Tapi kalau tidak sejalan, Arifin sebagai warga negara Kota Pangkal Pinang misalkan, tidak sejalan dengan calon tunggal, apakah negara tidak boleh harus mengkebiri haknya Arifin? Saya tidak sejalan dengan calon tunggal misalkan. Mohon maaf ya misalkan. Apakah saya harus dipaksakan untuk bersama? Ternyata negara kita memfasilitasi bagi mereka yang tak sejalan dengan tidak sejalan dengan visi misi calon tunggal, maka difasilitasi untuk memberikan opsi yang kedua. Namanya tadi kolom kosong. Nah, kalau saya sendiri mungkin nggak pengaruh. Ternyata yang berada di kolom kosong besar. Artinya evaluasi bagi seluruh. Nah sekarang kolom kosong yang besar. Artinya negara lagi-lagi memfasilitasi. Setelah kolom kosong menang, maka akhirnya akan ada pemilu ulang. Pilkada ulang. Nah ketika pilkada ulang Ustaz, otomatis November ya? November tahun depan ya? Kita belum ada keluar PKPU-nya. Oh belum ya? Ya jadi kita belum boleh memutuskan apapun. Karena semuanya tetap akan, apalagi sekarang mungkin Ustaz, ya? Luar biasa ini, karena hanya informasinya hanya Bangka Belitung kan yang menang. Iya, betul. Kota kosong dari seluruh Indonesia. Betul, Ustaz. Jadi nasional mengurus provinsi kita. Luar biasa, Pak. Luar biasa ini. Mencetak sejarah. Ya, jadi nasional hanya mengurus provinsi kita saja. Luar biasa banget. Kan luar biasa. Aturan yang dibuat. Betul. Alhamdulillah nih teman-teman, Sporadik Podcast Bersuara. Pengen lagi kita lanjutin lagi sharing session kita bersama Ustadz Dede ya. Namun kita break dulu, tetap di Podcast Bersuara Dua Pulau Satu Hati. Baik, selamat malam lagi teman-teman Podcast Bersuara Dua Pulau Satu Hati. Kita masih bersama Ustadz Dede Purnama Al-Zulami. Beliau ini memang sesosok guru panutan kita semua. Dan apakah beliau nanti bagaimana karir ke depannya? Tapi sebelum podcast ini, beliau masih perlu banget kayaknya istirahat, tapi nggak tahu istirahat yang seperti apa. Kita lihat teman-teman Podcast Bersuara. Alhamdulillah Ustadz melihat dari Koko ya, ini sejarah memang. Ada hadirnya kolom kosong, kotak kosong, ternyata dan itu juga menang. Dan Ustadz juga bilang secara nasional kita menjadi perhatian ya, karena kita kota dan provinsi kota kosong menang. Gitu ya. Nah, banyak sentilan-sentilun itu menyatakan bahwa ketika pilkada ulang itu menghabiskan anggaran yang begitu sangat besar hingga puluhan miliar, Ustaz. Nah itu katanya mubazir, Ustaz. Jadi masih ada teman-teman kita yang itu punya mindset pikiran bahwa mubazir nih 40-an miliar nih habis nih. Lebih enak kita santunin nih gitu. Kita bagiin apa kek gitu, pendidikan kek, ke panti sosial kek, semacam itu. Kira-kira gimana Ustaz menurut Ustaz pandangan seperti itu? Baik, saya mungkin tak salah dengan apa yang disampaikan. Tapi kita kan punya pemahaman yang lain. Dalam artian Pangkal Pinang ini tidak terkejut kok dengan adanya pemilihan ulang. Yeah. Arifin ingat tak sejarah tahun kayak belum lahir loh. Baru-baru nih lah. Baru-baru nih. Ketika Pak Irwansyah terpilih sebagai wali kota. Tahun berapa? Arifin kayaknya di Surabaya. 10 tahun yang lalu ya. Iya. 5 tahun. 2013. 2013 itu calon awalnya 5. Kemudian, pas banyak-banyak gitu ya. Iya, ada 5 calon. Dan setelah 5 calon ternyata kemudian tidak ada yang memiliki standar untuk mendapatkan dilantik secara langsung. Akhirnya terseleksilah menjadi 2 calon. Pilkada pertama dan kemudian setelah 4 bulan kemudian ada pilkada yang kedua. Pilkada kedua diikuti pertama Pak Udin Molet dan yang kedua adalah Pak Irwansyah dan Pak Sofyan. Mohon maaf, ada anggaran kita. Kalau seandainya lagi-lagi dianggap mubazir, harusnya dari kemarin kita evaluasi ini. Dan kalau pengen mengevaluasi, kalau pengen mengevaluasi, evaluasilah negara. Kenapa tidak langsung dilantik saja? Calon tunggal nggak usah adakan pemilu. Calon tunggal langsung tentukan saja kapan waktu pelantikan. Biar tidak ada mubazir anggaran. Pertanyaan saya, kalau seperti itu adanya, pemikiran kita, mohon maaf ya, kalau pemikiran kita, ya sudahlah kita pilih calon tunggal saja, jangan ada yang milih-milih kota kosong. Untuk apa pemilu? Artinya pemilu kita hari ini pun sudah mubazir.
Mohon maaf, kita ketika cetak kertas nih, ngapain kita cetak kertas kalau kita harus memaksakan satu saja? Ini pun sudah mubazir kok pemilu hari ini. Iya benar Ustaz. Debat kandidat kemarin untuk apa diadakan? Nggak ada debat ya? Paparan visi misi. Paparan visi misi itu bukan debat malah Ustaz ya. Maka jangan kita jauh bicara tentang anggaran untuk efisiensi anggaran dan segala macam. Lagi-lagi ini bukan mau kita, ini negara yang memfasilitasi dan masyarakat yang mau. Nah, ketika negara yang memfasilitasi, pasti sudah dikaji lebih dahulu. Pasti sudah dikaji lebih dahulu. Alhamdulillah ini terjawab banget ya teman-teman kita ya. Soalnya Arif juga kadang bingung Ustaz ya kan, jawab seperti apa? Iya mau bazir juga ya sebenarnya. Tapi memang dari proses dana itu terserap ke situ kan lumayan gede ya sebenarnya. Arifin, mohon maaf. Kalau seperti itu adanya, kenapa harus hari ini harus pemilu kita? Kalau memang kita harus menyatakan satu, nggak ada guna pemilu hari ini. Pemilu artinya kita difasilitasi warga negara ini untuk memilih. Kembali cerita kita ke awal bahwa kota yang kita cintai ini akan berjalan sesuai dengan visi misi kepala daerah yang dipilih. Saya ulang, ya. Kota ini akan berjalan sesuai dengan visi misi kepala daerah yang terpilih. Pertanyaannya, ketika visi misi tidak terwakili, aspirasi tidak terwakili, apakah kita tidak memiliki opsi untuk memilih? Ternyata negara memfasilitasi. Anggaran keluar iya. Hanya tinggal nanti efisiensi anggaran seperti apa. Saat ini menarik ini. Arifin tuh tadi baca beberapa narasi. Kalau berdasarkan indeks pembangunan manusia, itu zamannya wali kota kita yang lama, itu ada terjadi peningkatan Ustaz sebenarnya. Dan ada juga Arifin sharing sama akademisi menyatakan bahwa sebenarnya calon tunggal itu prestasinya bagus. Nggak mudah loh, Vin. Contoh kalau kita ini sebut itu Masjid Kubatima. Itu tuh sebenarnya itu nggak mudah loh kita buat masjid. Nah, Arifin juga lihat gitu dari indeks pembangunan, itu Pangkal Pinang terjadi peningkatan dari indeks pembangunan dan itu di atas rata-rata. Nah, banyak masyarakat kita itu masih memandang ini perlu dilanjutkan lagi gitu. Tapi ada sedikit penyesalan dari masyarakat kita kebanyakan yaitu tadi ketidaksamaan visi misi sebagian dari masyarakat kita, ataukah ini hanya dari teman-teman relawan Kota Kosong aja, Ustaz? Baik. Relawan Kota Kosong ada berapa orang, Den? Belum tahu, kan? Tidak tahu, Ustaz. Paling 40. 40 ya? 50. Ya. 50 apakah bisa dianggap sebagai representasi dari 48.000? Nah. Dan saya pun nggak tahu apa isi hati kawan-kawan yang 48.000 itu. Ya. Apa yang telah tercapai hari ini terhadap Kota Pangkal Pinang, kita apresiasi. Dan itu bagian daripada prestasi. Dan kalau seandainya pengen bicara tentang capaian-capaian, saya kira bukan podcast ini tempat ruang diskusinya, ya kan? Dan kemudian apa yang dicapai, saya hanya ingin sampaikan, setiap kebaikan yang dilakukan orang pasti akan dapat ganjarannya. Masjid selama dipakai dengan kebaikan pasti akan dapat ganjaran. Semua hal yang bentuk peningkatan tidak mungkin dipandang sia-sia. Apalagi kalau dari sisi agama kita melihatnya. Jadi jangan takut untuk yang itu. Ya, betul Ustaz. Tapi lagi-lagi mohon maaf, saya ingin ingatkan lagi. Ketika relawan Kota Kosong mengedukasi Kota Kosong, apakah paslon tunggal tidak mengedukasi juga untuk memilih? Iya. Bahkan mohon maaf, yang punya jadwal teratur, jadwalnya sangat diatur dan segala macam. Artinya semua punya peran yang sama. Kampanye, pertumbuhan masyarakat, difasilitasi, bahkan negara memfasilitasi. Ini masa untuk mengedukasi. Jadi mungkin relawan Kota Kosong mengedukasi, paslon tunggal juga mengedukasi. Artinya di sini sama-sama mengedukasi. Lagi-lagi yang punya suara bukan kita. Tapi masyarakat dan masyarakat yang ini banget ya kan. Sejauh semua ini teman-teman ya, sejauh mana perjuangannya teman-teman di Kota Kosong, relawan Kota Kosong gitu ya. Ini membuahkan hasil yang pasti juga karena ini ada Ustadz Dede Purnama Al-Sulami ya relawan Kota Kosong. Ustadz, nah
insya Allah ini Kota Kosong mungkin akan disampaikan bahwa dialah pemenang di pilkada pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang tahun 2024. Nah, harapannya nih Ustadz buat tahun depan gitu. Buat siapapun yang memimpin nanti ataupun Pak PJ sementara ini ataupun siapa nanti yang akan berkompetisi lagi, harapannya nih Ustaz buat teman-teman kita calon pemimpin di Kota Pangkal Pinang kita, kota berarti kita. Monggo Ustaz, mungkin ini sekaligus closing statement antum Ustaz buat kota kita tercinta. Closing statement saya pertama yang ingin saya sampaikan. Saya dan beberapa relawan Kota Kosong tidak bisa dianggap sebagai representasi daripada Kota Kosong itu sendiri. Saya Dede Purnama pribadi, ya saya mungkin hanya bagian daripada relawan yang memilih. Ya kan seperti itu. Walaupun sebenarnya saya tidak boleh menyampaikan di sini karena itu rahasia. Ya kan. Siapa tahu saya milih yang lain gitu kan. Nah, artinya siapapun hari ini yang mengatasnamakan Kota Kosong, dia tidak bisa merepresentasikan dirinya bagian daripada dia adalah representasi daripada Kota Kosong. Karena inilah Vigo dan Kota Kosong tidak ada pemilik. Ya, Kota Kosong tidak ada pemilik. Kota Kosong ini adalah harapan untuk memunculkan sesuatu yang baru. Nah, maka kalau ditanya apakah ada visi misi, nggak ada. Tapi insya Allah dengan menangnya Kota Kosong, nanti akan bermuncullah ya calon-calon yang mungkin akan memberikan warna-warna baru yang sesuai dengan visi misi. Itu yang pertama, Reven. Yang kedua, Kota Kosong ini bukanlah kemenangan relawan, tapi ini adalah pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Ini masyarakat yang sedang mengajarkan kita secara langsung. Ngajar kami, ngajar kita semua, bahkan masyarakat termasuk yang sedang mengajar paslon tunggal itu sendiri. Bahwasanya masyarakat mereka hari ini punya hak untuk memilih yang tidak bisa diintervensi. Bahkan sulit untuk melogikakannya, ya. Nah, itu yang selanjutnya, yang ketiga. Yang keempat, pasca ini pastilah akan ada, karena kita nggak mungkin kota ini tanpa ada pemimpin. Untuk PJ yang nanti diamanahkan, ya kami berharap amanah yang dititipkan emban dengan secara baik, ya, berkomunikasi yang baik dengan stakeholder yang ada, jalankan. Kemudian tolong kearifan lokal jangan dikikiskan. Kita suasananya Pangkal Pinang ini walaupun tidak kita kategorikan sebagai Melayu total, tidak. Kita ini sangat heterogen, ya. Tapi kearifan lokal kita harus kita kuatkan. Kami berharap nanti kepada PJ untuk memperkuat, artinya melibatkan para ahli budaya dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga kepada siapapun yang nanti, nah sekarang negara lagi-lagi memberikan fasilitas. Negara memberikan fasilitas kepada siapapun yang ingin mengabdi kepada kota ini. Bukan hanya sekedar mau pada dirinya, tetapi ini juga adalah bagian daripada panggilan untuk pengabdian. Bisa jadi ada yang mau tidak mendapatkan kesempatan. Ada yang mendapatkan kesempatan, dianya yang nggak mau. Kalau saya punya prinsip, tidak ada segala sesuatu yang faktor kebetulan. Tapi ini sudah bagian daripada takdir. Luar biasa. Itulah Alhamdulillah ini banget ya. Jadi ada 4 hingga 5 poin ya pesan dari Ustadz Dede. Tapi ada yang nitip pertanyaan ini Ustadz. Ini kira-kira Ustadz maju nggak tahun depan? Pertama, penentuan Kota Kosong menang atau belum ada. Belum ya. Iya, ini sedang berproses. Hari ini pasti menang Ustaz. Hari ini pun masih ada hitungan di Panwasca. Alangkah angkuhnya kita hari ini. Ketika kecamatan saja belum ada penghitungan, nanti belum ada keputusan dari Bawaslu, dari KPU. Kemudian juga paslon punya hak untuk mereview kembali hasil putusan. Dan setelah itu baru nanti yang ingin saya sampaikan kepada Arifin, partai pasti juga akan berdinamika nanti. Partai nanti akan berproses. Kita hargai proses yang ada nanti. Partai nanti berproses, kemudian juga aturan negara pun akan kita ikuti. Maka bagi saya ya prematur, terlalu dini untuk menyatakan iya atau tidak dan segala macamnya. Terlalu dini, prematur. Ustaz Dede siapalah saya, Ustaz Arifin. Tapi insya Allah lah ya. Baju ini sempit. Tapi baju Ustaz berlapis-lapis loh. Saya agak gelugut.
Ya intinya Siap, Ustaz. biarlah proses. Iya. Dan alhamdulillah hari ini biarlah kawan-kawan yang berada di barisan kota kosong sedang bereuforia, Iya. bersyukur ya, Bersyukur, berbahagia. Jangan lukai rasa mereka yang sedang berjuang. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Dede. Sebenarnya pengen banget banyak waktu sebenarnya perlu berbincang sama Ustaz Dede Purnama Al-Zulami LSMA HK. Namun kita keterbatasan waktu dan beliau juga kayaknya mau ada konsolidasi lagi habis ini. Terima kasih Ustaz sudah sharing session di podcast bersuara. Semoga ini kita berlanjut lagi Ustaz, mungkin sharing-sharing selanjutnya ya. Kami masyarakat Pangkal Pinang senang hadir Ustaz Dede di podcast bersuara. Dan insya Allah teman-teman, semoga siapapun nanti Bapak PJ ataupun di tahun depan kita ada pilkada yang baru lagi, terpilihnya wali kota dan wakil wali kota kita, semoga nanti amanah dan mengembalikan marwahnya Pangkal Pinang, kearifan lokal, Melayu kita di Bangka, dan menjadikan Pangkal Pinang semakin maju, semakin sejahtera, adil dan makmur. Sekian dari Arifin, podcast bersuara, dua pulau satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.